Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Cindy Aulia Rahma dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini aku mau bahas mengenai peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini berada di angka sekitar 0,38. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin yang terus bertahan dari tahun ke tahun. Ini tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga menciptakan dampak sosial seperti kemiskinan struktural, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan, serta potensi konflik sosial lainnya. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Salah satu jawabannya ada pada instrumen ekonomi Islam, yaitu zakat dan wakaf. Ketimpangan ekonomi terjadi ketika distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati sebagian besar dari kekayaan tersebut. Penyebabnya apa? Seperti adanya akses yang tidak merata terhadap pendidikan ataupun pekerjaan, adapun ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang seringkali menguntungkan pada golongan yang kaya saja, dan kurangnya mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, di mana tanpa adanya solusi yang adil dan berkelanjutan, ketimpangan ini dapat semakin memperburuk masalah kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam ekonomi Islam, zakat dan wakaf bukan hanya ibadah, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, amil, dan garim. Dengan potensi zakat di Indonesia yang mencapai 300 triliun per tahun, zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung atau modal usaha bagi kelompok yang miskin, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Wakaf merupakan pembagian aset yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Contohnya seperti tanah wakaf yang bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, ataupun pusat pelatihan kerja, ataupun wakaf uang yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat yang miskin. Teori ini mengacu pada prinsip keadilan dan keseimbangan di mana kekayaan tidak hanya terpusat di tangan segelintir orang, tetapi didistribusikan untuk kemakmuran bersama. Contoh nyata penerapan konsep ini dapat dilihat dari program Basnas. Basnas memiliki program zakat, yaitu Zakat Community Development, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi zakat yang miskin. Salah satu contoh suksesnya yaitu di Desa Garut, Jawa Barat, di mana Basnas memberikan pelatihan dan modal usaha untuk budidaya ikan lele. Program ini memberikan alat dan bibit kepada petani setempat serta melakukan pendampingan agar mereka dapat meningkatkan hasil panen dan memasarkan produk yang mereka hasilkan tersebut. Setelah beberapa bulan, petani di desa tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tapi mereka juga membuka peluang kerja untuk masyarakat sekitar dan tentunya mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengurangi kemiskinan saja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi, yang tentunya program ini telah membantu ribuan keluarga keluar dari jerat kemiskinan dan menciptakan peluang kerja yang baru. Wakaf bukan hanya sekadar ibadah saja, tapi juga alat nyata untuk membantu mengatasi masalah ekonomi pada saat ini. Dengan pendekatan yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keseimbangan lingkungan, nilai-nilai Islam memberikan cara yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan seimbang bagi semua masyarakat. Di sisi lain, ekonomi konvensional berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas yang seringkali mengabaikan kesejahteraan untuk jangka panjang. Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam, dunia memiliki peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil lagi, berkelanjutan, dan manusiawi.